Halo Pak Saus, selamat malam. Di sini saya Christian Immanuel Tambunan. Saya dari kelas 9I. Itu saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu mengajar dan berkhotbah. Oke Pak, di sini saya akan mengambil ayat Alkitab, itu Matius 5 ayat 13 sampai 16. Itu mengenai garam dunia dan terang dunia. Oke, di sini saya akan membacakannya. Itu 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke Pak, di sini itu maknanya itu kita sebagai umat Kristiani, itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Itu dimana konsepnya ini kan, garam ini kan adalah salah satu bumbu dapur yang dimana itu berfungsi untuk memberi cita rasa kepada makanan. Itu supaya makanan itu menjadi enak dan gurih. Nah, itu kita juga harus seperti itu. Kita harus menjadi itu berkat dan contoh bagi orang ramai. Kita harus menjadi berkat bagi teman kita, sahabat kita, guru kita, dan warga lainnya. Itu dengan kita selalu berbuat baik kepada mereka, kita selalu itu menolong mereka saat susah. Itu aja sudah salah satu kecil, itu adalah salah satu contoh kecil yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimana apa dengan kita melakukan perbuatan baik, itu misalnya itu menolong teman kita saat itu jatuh ataupun keadaan susah, habis itu kita tuh memberi dan donasi itu, habis itu kita memberi bantuan kepada orang yang terkena itu musibah. Nah itu aja udah salah satu contoh perbuatan yang dapat kita lakukan ya supaya nantinya itu pada saat kita melakukan perbuatan itu, saya harap dengan saya melakukan semua itu, orang yang melihat saya melakukan semua itu, dan dia awalnya cuek bebek, dan dia tidak peduli sama orang, dengan dia melihat saya, kiranya itu dia dapat berubah dan kembali ke jalan yang benar dengan melakukan perbuatan baik, habis itu dengan menolong sesama, habis itu dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, habis itu konsep yang kedua itu terang dunia. Nah, itu kan seperti yang kita ketahui, ini kan terang dunia, itu yang berhubungan dengan terang, otomatis tidak ada kegelapan. Nah, itu misalnya nih, saya contohkan, ada itu yang salah satu orang
ada itu suatu gimana ya, ada suatu itu yang tempat malam ataupun biasa disebut sebagai bar ataupun tempat hiburan malam yang biasanya itu kan itu yang terdapat itu yang para LC dan lain sebagainya, Pak. Oke, ini kan dalam suatu tempat hiburan malam ini itu kan seperti biasa, Pak. Ada yang melakukan pesta-pesta, minum-minum, ada yang minum itu bir, habis itu ada yang minum anggur merah, itu sampai dia mabok, sempoyongan. Habis itu ada satu orang itu yang mabok karena dia sudah minum itu 10 botol bir itu, Pak. Udah minum dia pun jalan udah sempoyongan. Habis itu orang mabuk ini itu yang tiba-tiba tabrakan dengan seorang perempuan yang sudah mabuk juga. Nah, otomatis kan kalau udah mabuk kan udah hilang pandangan. Itu tiba-tiba mereka mau check-in dan sebagainya. Habis itu tiba-tiba pada saat mereka itu mau ciuman di situ, ada satu orang yang melihat itu yang kebetulan dia ini itu hanya untuk menikmati musiknya saja di tempat malam itu dia tidak minum. Itu karena itu dia tahu dengan dia minum anggur merah ataupun bir itu, dia itu akan merusak dirinya sendiri. Oleh karena itu dia tidak minum. Nah, pada saat ini si pria ini melihat kejadian itu dia langsung bergegas nih, Pak, menghampiri kedua jenis gender itu. Pada saat mau berciuman itu dia tiba-tiba menghentikannya. Itu dia tiba-tiba itu menghalangi perbuatan mereka yang seharusnya tidak mereka lakukan. Itu yang dimana dia ini menasihati itu kepada ini si pihak laki-laki. Hey bro, kamu sudah mabuk, ayo hendaklah kamu pulang. Habis itu kamu bersih-bersih, dan setelah kamu bersih-bersih kamu tidur. Itu janganlah kamu berkeliaran lagi di tempat malam ini, karena hari ini kamu sudah mabuk berat. Di sini saya harus mengingatkan kamu, karena kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak semena-mena. Habis itu dia memperingati pihak perempuan pula. Oi, nama kamu siapa? Oh, nama saya ini. Di sini saya barusan melihat perbuatan kamu itu yang melakukan ciuman. Hendaklah kamu melakukannya ini sekali karena kamu sedang dalam keadaan mabuk. Ya kiranya itu di kemudian hari lagi itu kamu tidak melakukannya, karena hal itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan yang sudah tertulis
setelah kita kamu pulang, habis itu kan kamu bersih-bersih, kemudian kamu tidur. Nah, itu ketika mereka itu menjelaskan kepada kedua pihak ini kedua pihak ini itu malah balik pula ke dia. Maksud kamu apa? Untuk mengajari saya. Itu kamu tidak mempunyai wewenang sekalipun. Ya saya memang tidak memiliki wewenang satupun untuk mengatur Anda. Namun saya sebagai orang yang taat akan perintah Yesus, saya hanya melakukan tugas saya, yaitu saya harus memberitakan kepada yang sesama saya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia tidak lakukan. Dan itu kembali lagi kepada dirimu sendiri. Dan untuk malam ini saya harus tegas melarang kalian berdua untuk berada di sini lagi, karena kalian sudah dalam keadaan berat. Nah, pada saat itu pihak laki-laki ini pun sadar dan pihak perempuan ini sadar bahwasanya dia sudah diduga mabuk berat, sehingga akan menyebabkan itu kejadian yang tidak akan mereka inginkan. Nah, ini dari itu sehingga mereka memilih untuk pulang dan tidur pada rumahnya. Untuk malam ini habis itu Pak dengan saya melihat kejadian itu, misalnya saya melihat secara langsung di tempat itu, saya pun kalau sudah dalam keadaan mabuk kan tidak ada konsentrasi kan Pak. Tapi itu misalnya Pak, kalau saya itu belajar dari itu sikap pria ini pria ini itu sudah menjadi terang dunia, yang dimana dia itu berani untuk menegur sesamanya untuk tidak berbuat semena-mena itu di dalam tempat bar itu. Dengan tidak untuk berciuman, sehingga tidak ada nih kejadian yang tidak diinginkan, itu melanggar perintah-perintah Allah. Saya belajar bahwasanya apabila kita itu takut, apabila kita takut akan Tuhan, kita harus berani melakukan sesuatu yang menurut kita itu benar untuk dilakukan, dan hal tersebut itu akan kehendak Allah, dan itu benar. Dengan itu saya beranggapan bahwasannya
apabila kita percaya itu terhadap itu kekuasaan Kristus, kita tidak perlu takut ataupun kita tidak perlu panik. Itu seperti seorang itu kan dia kan tidak segan-segan untuk menasihati kedua pihak itu untuk tidak berciuman di tempat itu. Dengan kesadaran itu dia sudah menjadi terang dunia, yang dimana dia itu berani dia berani dalam menegur sesamanya ya saat mereka itu berpaling dari kehendak Allah. Oleh karena itu di sini pesan ataupun masukan saya untuk kehidupan sehari-hari itu kita harus tetap berbuat baik terhadap sesama. Itu kita harus menjadi kita harus menjadi pribadi yang menjadi memang tidak bisa orang kita sekolah. Oleh karena itu pesan atau masukan saya, hendaklah kita itu menjadi orang ataupun pribadi yang menjadi lebih baik, yang terseturut dengan kehendak Allah. Hendaklah kita menjadi pribadi lebih baik, terseturut dengan kehendak Allah dan membimbing Tuhan ataupun sesama kita menurut jalan Kristus Allah.